Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga, yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfa, jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Untuk kali ini kita mau menawarkan untuk sahabat botanikal, ada apukat yang memang itu sangat genjah, gampang buah. Ya, kalau sahabat botanikal ingin menanam di pot pun bisa gitu. Karena memang apukat jenis ini itu apukat yang mudah sekali berbuah, mudah sekali berbunga, dan mempertahankan dari buah yang memang itu sudah diproduksinya ya. Jadi tidak rontok ya. Ya jarang rontok lah, bukan tidak rontok, jarang rontoknya. Dan apukat jenis apakah itu? Adalah apukat green skin ya. Apukat green skin ini bisa ditanam di dataran rendah juga. Kita di 200 mdpl dan ternyata memang bisa ditanam, dan kita langsung saksikan saja. Oke, dari apukat green skin ya, ini bibitnya kita yang kita kembangkan, dan alhamdulillah bagus. Dan apakah buahnya bagus ya? Di sini adalah apukat yang kita TW. Nah, salah satunya di atas ini. Nah, itu cabangan satu tapi buahnya lebat banyak ya. Dan itu adalah TW-nan ya. Ini TW ya. Jadi untuk sahabat botanikal bisa dilihat, ini TW dari green skin, dan ternyata buahnya lebat dan mempertahankan dari si bunga atau buahnya. Nah, untuk sahabat botanikal kalau misalnya ditanam di di lahan bebas pun ini bisa gitu. Kenyataannya untuk green skin ini mempunyai beberapa keunggulan yang memang itu unik ya. Bahkan kita sambung ya, baru kecil, masih kecil aja udah bunga, ada yang sedang bunga, tapi kita protolin saja. Ya, kenapa kok bunga? Bukan karena stres ya, karena kita bisa tahu kalau stres kayak gimana, kalau hormonal atau memang hormonnya kayak gimana. Dan ini tidak stres, nanti kita tunjukkan yang ada di depan. Ini kan yang green skin yang kecilan, kita cuman menawarkan juga untuk yang polybag kecil, jadi pengiriman pun agak ringan ya, agak ringan. Nah, ini yang apukat green skin, dan kita juga lagi kembangkan yang ada di depan. Nah, ini apukat green skin yang kami kembangkan, dan tadi ada beberapa ya, tapi cuman kita rontokin. Ini masih ada lagi yang bunga tuh ya. Ini nanti kita terontokin, tapi ya bukan kita biarkan untuk hidup ya, bunganya ya. Nah, ini bukan karena stres ya, bisa kita jamin karena kerimbunannya bisa dilihat. Ada lagi nih yang bunga tuh. Ini bukan stres nih ya, kita jamin bukan stres. Dikarenakan kalau misalnya memang stres, daunnya itu akan jarang, terus hanya bunganya saja ya yang tumbuh beserta daun muda. Tapi ini nggak bisa dilihat ya. Nah, jadi sahabat botanikal tidak usah ragu-ragu nih. Nah, tuh rimbun bagus ya. Kenyataannya juga bagus untuk dari segi produksinya gitu. Ya, keunggulannya bisa ditanam genjah ya, bisa ditanam di lahan bebas itu di kisaran 200 mdpl itu bagus, atau 200 mdpl ke bawah itu juga bagus. Dan kenyataannya kami kembangkan juga ini. Kalau dari segi rasa gimana ya, lumayan. Jadi sahabat botanikal bisa ya dikatakan buah meja ya. Buah meja ini juga bagus. Dan kalau misalnya dicoba untuk marketnya, banyak orang yang suka juga. Jadi silahkan ditanam juga atau dikoleksi juga, dikarenakan memang dari segi kegenjahannya itu kita bilang top ya. Ini top. Nah, kayak gini nih. Ya, bisa dikatakan apukat jenis ini itu adalah apukat yang bisa berbuah di tambulan pot. Nah, jadi untuk sahabat botanikal kalau misalnya bertanya tentang apukat yang bisa ditanam di tambulan pot, ini kita jawabnya green skin juga masuk ya. Tidak seperti tanbi.
Kalau tanbi kita tidak disarankan di tanggulan pot, melainkan di lahan bebas. Nah, kalau yang ini spesial, yang untuk ini, jenis ini, kita berani jamin ya, memang kalau ditanam di tambulan pot itu top char banget, dikarenakan memang dari segi kegenjahannya ya, mudah berbuah, mempertahankan buahnya itu udah sangat top banget ya. Nah, ini dari Green Skin. Green Skin juga dikatakan ya Green Taiwan ya, Green Taiwan dari Taiwan. Dan alhamdulillah kalau yang ditanam di lahan kami itu kebanyakan berbuah, bahkan belum ada 1 tahun di kita TW ya. Ya, kita TW di pohon ternyata belum ada 1 tahun udah buah, dan kenyataannya bagus. Jadi kita rekomendasikan untuk sahabat botanikal, milik kita udah berbuah. Kalau misalnya mau ditanam silahkan, kalau ditanam ya. Nah ini ya, ini kita protolin aja nih, soalnya biar tumbuh gede dulu, jangan buah dulu. Nah kayak gini ya, ini bisa dilihat sahabat botanikal. Kalau misalnya kami itu perawatannya ya juga dipupuk kayak gini, nanti setelah itu disemprot dengan antrakol, supermes ya, supermes sama lanet, itu obat ulat. Jadi untuk perawatannya itu simpel aja, itu disemprotnya kalau misalnya musim hujan ya 1 minggu 1 kali, tapi kalau misalnya musim kemarau ya 2 minggu 1 kali atau 3 minggu 1 kali udah cukup kayak gini. Nah, untuk memupukannya kita sarankan untuk menggunakan kuhe kambing atau kuhe sapi ataupun kuhe ayam juga boleh, nggak apa-apa. Nanti dikasih yang namanya dilumit ya, dilumit, maka nanti akan jadi batangan-batangan yang superan seperti ini. Nah, kerimbunannya nanti akan bagus. Untuk pengecoran ya, kalau misalnya untuk pengecoran itu ya kita sarankan 2 hari sekali ya, 2 hari sekali. Tapi juga tergantung sikonnya ya, sikonnya maksudnya kalau misalnya terlalu panas ya mungkin 1 minggu, kalau 1 minggu keliru ya, 1 hari 1 kali. Tapi itu di lahan yang panas. Nah ini kan lahannya juga lumayan panas, tapi nggak terlalu panas banget. Nah jadi 2 hari 1 kali itu udah cukup. Dan ada lagi ya, kalau misalnya sahabat botanikal mengarah yang memang itu injah banyak gitu, ini adalah varietas dari peluang ya, kita bilang itu peluang itu sangat luar biasa. Ini peluang udah ready juga ini sahabat botanikal. Wah bagus loh. Nah memang ya, kalau untuk bibit-bibit yang memang itu bagus, itu perawatannya akan lebih gitu. Apalagi pakan nih, pakan itu pasti akan secara terus-menerus juga berjenjang. Jadi untuk saat botanikal ya, untuk bibit-bibit apukat peluang sudah ready juga. Misalnya mau diorder juga ada. Dan ini yang termasuk apukat genjah-genjah kita terangkan di sini juga ya. Ini apukat yang genjah semua dari varietas peluang. Ini peluang, dan kita rekomendasikan juga untuk ditanam. Ini cukup bagus. Ada lagi yang apukat Roro Subaka atau kayangan. Ini kayangan dulu yang bisa kita lihat. Ada yang 1 meter up, ada yang cuman 70 cm, ada yang cuman pendek juga gitu. Nah ini dari apukat kahyangan ya, apukat kahyangan yang kita kembangkan, batangan bagus, superan, tingginya kisaran ada yang 1 meter, ada yang 90 cm. Dan kita seringkali share untuk sahabat botanikal, bisa di cross check ya di channel kami, bahwasanya apukat kahyangan ini juga sudah berbuah. Jadi sahabat botanikal tidak usah ragu-ragu untuk indukan, apakah indukannya itu genjah asli ataukah tidak, bisa langsung dilihat ya, karena memang ini apukat yang lumayan genjah juga ya ini. Green Skin, kahyangan, peluang, ada lagi yang bibit Roro Subaka. Ya terkadang itu kita mau kasih share untuk sahabat botanikal juga agak sedikit sulit juga
Ya bisa dilihat sahabat botanikal, di sini itu adalah apukat Roro Subaka, itu gede-gede, kisaran 1 kilogram. Tapi yang atasnya, yang di sini, wah nggak kelihatan ya, black light. Saya ganti posisi dulu. Ganti posisi. Ya semoga kelihatan. Nah itu kelihatan sekarang. Ada buah-buahnya. Ini banyak loh ya. Mungkin karena backlight jadi tidak kelihatan. Itu dari apukat kahyangan. Jadi satu pohon ini mempunyai beberapa jenis apukat. Ini satu pohon mempunyai 2 cabang. Cabang satu yang kiri, nah kita bilang kiri. Yang kiri itu dari apukat Roro Subaka. Tuh, genjah ya. Nggak perlu diragukan ya, bisa dilihat ya sahabat botanikal. Itu cuma satu batang ini, satu batang ini nih. Ini satu batang, ginjahnya luar biasa, bisa dilihat sahabat botanikal. Tidak usah ragu-ragu, itu dari apukat Roro Subaka. Ada lagi yang kahyangan. Wow, the best ya. Ini yang the best yang kita sarankan untuk ditanam di lahan bebas untuk produktivitas yang luar biasa. Nah, kalau Roro Subaka pernah menjadi juara dari nilai ya, nilai. Jadi nilainya lebih tinggi daripada apukat-apukat yang lainnya. Terus kegenjahannya seperti ini, luar biasa. Jadi sahabat botanikal tidak usah ragu-ragu, kontak kami yang ada di bawah sini ya. Ya kita juga iklan ya, maaf ya. Iklan karena kita mempunyai bibit, kita mempunyai indukan, ya bisa dilihat langsung indukannya dan kegenjahannya seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya sahabat botanikal menginginkan red Vietnam, silahkan. Ini dari pohon red Vietnam, ini red Vietnam, ada lagi yang di sana red Vietnam juga. Kalau kita zoom gini ya, maaf ya. Karena memang ini red Vietnam. Dan alhamdulillah semuanya itu bagus, genjah banyak ya. Ini dari dulu dari apukat Wina yang kita pangkas ya, karena kita tidak cocok dengan apukat Wina, dan ternyata apukat yang kita TW itu kebanyakan itu berhasil, banyak, bagus, dan silahkan kalau di order ya, kalau di order. Nah, ini yang peluang nih, yang lagi bunga ini, kita share juga sahabat botanikal apukat ginjah-ginjah seperti ini. Silahkan kalau misalnya memang mau ditanam, jangan lupa perabukannya juga diperhatikan, atau pakannya juga diperhatikan, dikarenakan ada sahabat botanikal yang inginnya menanam tapi tidak dirabuk gitu, pengennya tumbuh tapi tidak dirabuk, sama aja bohong kan gitu ya, harus dirabuk. Cuman rabuk cuman berapa, nanti kan dapat imbal baliknya ya. Nah di sini nih kita menggunakan rabuk kandang, tapi kita memilihnya yang yang di kandang bawah ya. Jadi memang diinjak-injak sama yang namanya kambingnya, jadi halus gitu, mudah disebarkan gitu, jadi gampang. Bukan yang fermentasi nih ya, karena fermentasi di tempat kami itu lumayan kisaran 25.000. Nah sedangkan kalau misalnya yang satu sak kayak gini, ini ya 20 ribuan ya, 20 ribuan. Kalau misalnya mau silakan juga, boleh kontak kami juga, 20 ribuan silakan dibawa juga nggak apa-apa. Ya ini ya, ini perabuk yang kita siapkan juga untuk memberi pakan dari si apukat. Kalau kayak gini kan enak juga ya sahabat botanikal, jadi tahu indukan, tahu juga untuk yang namanya produktivitas dari si buah kayak gimana. Nah ini dari segi kayangan ya, ini kayangan. Kalau misalnya meragu silahkan datang lagi ke sini. Daunnya seperti apa? Ini daunnya itu membulat dan meruncing ya kayak gini. Ini dari kayangan, membulat dan meruncing tuh. Nah, kalau misalnya green skin kayak gimana? Kalau green skin nih kayak gini nih.
Biasa buat botanikal juga tahu juga, ini bukan membulat meruncing ya, tapi lebih ke teratur ya, membulat ya kayak gini. Ini dari apokat green skin. Jadi kalau misalnya mau ditanam di lahan bebas dengan produktivitas yang tinggi, ini salah satu yang kita rekomendasikan. Ada juga bibit apokat peluang, roro, ya yang ginjah-ginjah, ataupun yang pengen melengkapinya di lahan, ada juga yang lainnya, ya seperti SAP 034, Red Vietnam, dan lain-lain. Ya, silahkan diorder ke kami yang ada di sini. Oke, nah sahabat botanikal, kalau misalnya untuk apokat-apokat yang jenisnya memang itu genjah sudah kami terangkan dan bisa diproduksi juga. Peluang, apokat roro, apokat green skin, ya tak kalah juga miki. Kalau misalnya membutuhkan miki, silahkan, tidak apa-apa, itu bisa ditanam dan rasanya juga bagus juga. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan kontak kami juga, nggak apa-apa. Dan cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.